Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indarwati Mansur, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Revolusi, yaitu peristiwa sekitar proklamasi. Jadi, di sini saya akan membahas 4 peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, kemudian yang ketiga perumusan teks proklamasi, dan yang keempat pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya jam 8:15 pagi, kota Hiroshima telah dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Lebih dari 70.000 orang penduduk kota Hiroshima menjadi korban akibat pengeboman tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki. Akibat ledakan tersebut, lebih dari 75.000 orang penduduk Jepang menjadi korban. Nah, akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya kehilangan kekuatan, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, bangsa Indonesia segera mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, bangsa Indonesia segera mempersiapkan kemerdekaan. Waktu yang singkat itu kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Perundingan-perundingan diadakan antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua. Nah, meskipun demikian, di antara tokoh muda dengan golongan tua ini sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4.00 dini hari waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok yang berada di Kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang. Tujuan peristiwa ini dilatar belakangi oleh keinginan pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda membawa 2 tokoh penting, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, setelah terjadi perdebatan di tengah-tengah Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang ketiga adalah perumusan naskah teks proklamasi. Nah, Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama dengan rombongan lainnya menuju kediaman Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, kedatangan mereka ini dengan tujuan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam itu pula segera diadakan musyawarah. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI dan para tokoh pemuda seperti Soekarni, Sayuti Melik, BM Dia, dan Sudiro. Tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi berada di ruang makan. Adapun tokoh yang menulis teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo mengemukakan ide-idenya secara lisan. Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatangannya baru selesai sekitar pukul 4 pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, naskah teks proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian yang keempat adalah momentum terbesar dalam
sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi itu sudah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 atau pukul 10.00 sebelumnya telah tiba di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi atas pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu banyak pula tokoh pergerakan nasional beserta rakyat yang berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia secara langsung. Setelah pembacaan teks proklamasi kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Itulah tadi beberapa peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.